Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan belajar membaca kitab Mutammimatul Ajrumiyah fi Ilmil Arabiyyah. Nah, jilid 2. Kalau yang kawakibnya jilid 2 halaman 74 tentang amil-amil jazim. Cuma ini kitabnya kitab Mutammimah, bukan syarahnya kawakib. Nggak ada kawakib yang versi PDF. Bukan nggak ada, saya belum menemukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Jadi sebelumnya, di pembahasan sebelumnya, amil jazam itu ada dua. Ada yang menjazamkan satu fi'il, ada yang menjazamkan dua fi'il. Yang menjazamkan satu fi'il kemarin ada 7, sudah di video sebelumnya. Sekarang yang menjazamkan dua fi'il. Bismillah. Wasani wahwa ma yajzimu fi'laini ahada asyara. Dan bermula yang kedua. Yang kedua dari amil jazam. Wahwa dan dianya yang kedua itu ma yajzimu yang menjazamkan ianya ma fi'laini akan dua fi'il. Jadi wasani mubtada, wahwa ini jumlah mu'taradah, dan bermula yang kedua itu 11. Apa yang kedua? Ma yajzimu, amel yang menjazamkan ia akan dua fi'il. Amel-amel yang menjazamkan dua fi'il mudhari ada 11. Wahwa dan bermula dianya ma yajzimu fi'laini yang menjazamkan fi'il mudhari yang ada 11 tersebut pertama in. Jadi amil jazam ini ada juga yang menamakannya adat syarat. Adat syarat karena dia ada syarat dan ada jazanya, nanti ada jawabnya. Wahwa in, dan yang pertama yaitu in. In di sini itu pokok lah, in pokok. In ini sepakat semuanya kalau in itu huruf. Nah, semua madhab nahwu sepakat kalau in ini huruf syarat. Artinya untuk mengikatkan antara syarat dan jawabnya. Contohnya di sini. Jadi begini, dia menjazamkan dua fi'il. Dua fi'il di sini bila bisa fi'il mudhari kedua-duanya, bisa satu fi'il mudhari, satu fi'il madhi. Ya, jadi bebas. Bahkan jumlah mubtada khabar juga dijazamkan. Jadi kalau sesudah adat syarat ini nanti dua fi'il mudhari, berarti jazamnya secara zahir di lafadznya. Kalau fi'il madhi atau jumlah ismiyah berarti pada mahal jazam. Nanti kita i'rab kalau ketemu contoh-contoh in. Iyasya yuzhibukum. Jika berkehendak ianya Allah, niscaya yuzhibukum, menghilangkan ia akan kamu. Yang jadi syahid di sini yaitu in. In ini adat jazam, menjazamkan dua fi'il. Ini dicontoh, ini kebetulan fi'il mudhari dua-duanya. Yasya fi'il mudhari majzum dengan adat syarat dengan in, tanda jazamnya sukun. Tugasnya yasya merafa'kan fa'il, dhamir dalam fa'il, takdirnya huwa kembali kepada Allah. Yudhib fi'il mudhari majzum dengan adat syarat dengan in. Majzum dengan in sebagai jawab in. Tanda jazamnya sukun, tugasnya merafa'kan fa'il, dhamir dalam fa'il, takdirnya huwa. Nah, kum dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul. Jika berkehendak ianya Allah, niscaya menghilangkan ia akan kamu. Jadi in adat syarat tugasnya menjazamkan dua fi'il, satu fi'il syarat, dua fi'il jaza atau fi'il jawab. Yang kedua wama dan ma. Ma itu isim maudhu'un lidilalah ala ma la yaqilu ala jihatil umum. Jadi ma ini satu isim yang dibuat untuk menunjukkan sesuatu yang tidak berakal, umum yang tidak berakal, benda apapun bisa.
Ya, berarti sesuatu yang tidak berakal ya masuk dalam kategori ma, kayak ma isim mausul juga umum. Di sini juga ma kalimat yang dibuat untuk umum, untuk benda yang tidak berakal dan mengandung makna syarat, makanya menjazamkan dua fiil. Contohnya apa? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Dan bermula apapun itu taf'alu yang engkau perbuat min khairin dari kebaikan, niscaya ya'lamhullah mengetahui akannya ma Allahu oleh Allah. Jadi kita i'rab di sini, wow ini tergantung kalimat di belakangnya, yang penting ma dulu. Ma isim syarat nih. Dibina di atas sukun pada maharafa mubtada. Kita i'rab mubtada. Taf'alu fi'il mudhari' majzum dengan ma. Tanda jazamnya buang nun karena fi'il yang 5 asalnya taf'aluna. Waw dhamir jamak pada maharafa jadi fa'il taf'alu. Min khairin jar majrur muta'alaq kepada taf'alu. Jumlah taf'alu pada maharafa khabar ma. Bermula apapun itu yang engkau perbuat dari kebaikan, niscaya ya'lamullah mengetahui akannya ma oleh Allah. Ya'lam fi'il mudhari' majzum dengan ma sebagai jawabnya, tanda jazam sukun. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Hu dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul muqaddam, Allahu fa'ilnya. Jadi di sini ada dua. Pendapat yang paling kuat menyatakan fi'il syaratlah yang menjadi khobarnya. Bermula apapun itu langsung. Qil menyatakan kalau yang menjadi khobar ma yaitu di fi'il jawabnya ya'lam. Boleh juga bermula apapun yang engkau perbuat dari kebaikan, niscaya. Itu niscaya di sini. Ya'lamhu mengetahui akannya oleh Allah. Boleh dua macam. Tapi pendapat yang kuat yang jadi khobarnya langsung sesudah adat syarat tersebut. Nah, bisa juga nanti ma di sini maf'ul. Kalau memang taf'alu kalimat apa fi'ilnya ini fi'il muta'adi, akan apapun yang engkau perbuat misalkan. Yang ketiga waman. Man ini ismun maudhu'an lima yaqilu ala jihatil umum. Jadi wada' dari man ini untuk yang berakal, umum, apapun yang berakal, masuk laki-laki, masuk perempuan, man, siapapun. Contohnya may ya'mal su'an, bermula siman, bermula siapapun itu, ya'mal yang berbuat ia su'an akan keburukan, yujiza niscaya dibalaskan akan dianya siman bihi dengannya keburukan. Jadi kita i'rabnya man isim syarat, tugasnya menjazamkan dua fi'il. Satu fi'il syarat, dua fi'il jawab. Ya'mal fi'il mudhari' majzum dengan man sebagai fi'il syarat, tanda jazamnya sukun. Tugas ya'mal merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, dhamir dalam fa'il takdirnya huwa kembali ke man. Su'an maf'ul bih mansub tanda nasab patah. Jumlah may ya'mal su'an fi'il fa'il maf'ul pada maharafa khobar man. Bermula siapapun itu yang berbuat ia akan keburukan, niscaya yujiza fi'il mudhari' majzum dengan man sebagai jawab man, tanda jazamnya buang akhir karena fi'il mu'tal. Tugasnya merafa'kan naib fa'il, dan dalam naib fa'il takdirnya huwa bihi jar majrur. Dan bermula siman itu yang berbuat dia akan keburukan, niscaya dibalaskan akan dianya siman bihi dengannya keburukan. Kemudian mahma. Kita lihat mahma. Yang ada kawakib boleh melihat kawakib. Kadang-kadang saya membaca di kawakibnya di dalam. Soalnya penjelasannya lebih luas. Mahma wahya ismun basitun la murakkabun min mahwama asyartiyah alal asah. Jadi mahma ini pendapat yang kuat menyatakan dia huruf basit, huruf tunggal. Memang dari sananya sudah mahma. Bukan kumpulan dari mah dan ma, bukan. Memang mahma. Jadi mahma ini dipakai untuk yang tidak berakal. Kemudian mengandung makna syarat.
Jadi kita artikan bagaimana dia. Jadi dia isim untuk yang tidak berakal, berarti apapun juga boleh artinya. Kita lihat contohnya dulu, kaqauli seperti perkataannya pensyair. Agharraka minni anna hubbaka qatili wa annaka mahma ta'muri al-qalba yaf'ali. Agharra, adakah menipu akan dirimu minni dariku, anna hubbaka oleh bahwa sungguh cintamu itu qatili yang membunuhku, wa annaka mahma dan bahwa sungguhnya engkau itu mahma bermula bila manapun, ta'muri itu engkau perintahkan akan hati, yaf'al niscaya berbuat ianya hati. Ini kita nggak paham maksudnya apa. Ini masalahnya syair orang Arab nih. Orang Arab lagi ngangon onta baca syair. Agharraka, kita i'rab dulu. Hamzah istifham. Agharra fi'il madhi. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Kaf dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul. Adakah menipu akan dirimu, minni jar majrur. Anna huruf taukid, juga huruf masdariyah, nasab isim rafa' khabar. Hubba isim anna mansub dan nasab fathah. Mudhaf hubba kaf dhamir muttasil pada mahal jar mudhaf ilaih. Qatili khabar hubba, khabar inna hubba qatili. Qatili khabar inna marfu', tanda rafa'nya dhammah muqaddarah di atas harakat sebelum ya karena berbimbang tempat dengan harakat munasabat. Qatili mudhaf ya dhamir muttasil pada mahal jar mudhaf ilaih. Jumlah anna hubbaka qatili, ta'wil kepada masdar pada mahal rafa' jadi fa'il agharra. Adakah menipu akan dirimu dariku oleh cintamu terhadap, oleh cintamu yang membunuhku. Wa annaka wa ra'ataf anna huruf taukid nasab isim rafa' khabar. Jadi kaf dhamir muttasil pada mahal nasab isimnya. Mahma isim mengandung makna syarat. Dibina di atas sukun pada mahal rafa' mubtada. Adakah menipu akan dirimu dariku oleh bahwa suku cintamu itu yang membunuhku, dan oleh bahwa sungguhnya engkau itu bila manapun itu engkau perintahkan akan hati, niscaya berbuat ianya hati. Jadi mahma isim dibina di atas sukun pada mahal rafa' mubtada. Ta'muri fi'il mudhari' majzum dengan mahma, tanda jazamnya buang akhir. Asalnya ta'murina, buang nun. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, dhamir dalam fa'il takdirnya hiya. Takdirnya anta, anti. Al-qalba maf'ul bih bagi ta'muri. Jumlah ta'muril qalba pada maharafa jadi khabar ma. Yaf'al fi'il mudhari' majzum dengan jawab mahma, tanda jazamnya sukun. Adapun harakat kasrahnya harakat munasabah. Tugasnya merafa'kan fa'il, dhamir dalam fa'il takdirnya huwa. Jumlah mahma ta'murin pada mahal rafa' khobar anna. Jadi artinya agharraka, adakah menipu akan dirimu dariku oleh bahwa sungguh cintamu itu yang membunuhku, dan oleh bahwa sungguhnya engkau itu mahma bermula bila manapun itu engkau perintahkan akan hati, niscaya berbuat ianya hati. Yang jadi syahid di sini yaitu ta'muri majzum dengan mahma dan yaf'al majzum dengan mahma. Berarti mahma menjazamkan dua fi'il. Kemudian di dalam kitab Kawakib halaman 75 ada satu tambihun, ya juzulaka fima wa man wa mahma mura'atu lafdhiha wa huwal ifrad wa tadhkir. Boleh pada lafadz ma, pada lafadz man di atas tadi, pada lafadz mahma untuk menjaga lafadznya. Artinya kalau lafadznya mufrad dan mudzakkar, kita kembalikan dhamir kepadanya, dhamir mufrad, dhamir mudzakkar. Atau boleh juga memperhatikan maknanya. Ya, yang ghalib, yang biasa yaitu ketika digunakan dhamir memperhatikan lafadznya, dhamir mufrad, atau memperhatikan maknanya. Kalau maknanya perempuan berarti kembali dhamir perempuan. Begitu. Kemudian izma yaitu hurufun alal asah. Pendapat yang asah menyatakan kalau izma ini huruf.
Jadi kalau huruf berarti nggak ada mahalnya. Berarti huruf nggak di-i'rab, dibina. Tapi kalau dalam kitab awamil, izma dianggap isim syarat. Man ma ayu mata mahma haisuma izma di sana. Izma isim di sini dalam kitab kawakib lebih menguatkan kalau izma itu huruf. Nah, jadi adapun ma ini ma ziyadah. Nah, apa artinya izma itu digunakan? Maudhu'an li mujarradi ta'likil jawabi ala syarat, digunakan untuk mengikatkan jawab di atas syarat. Jadi untuk mengikatkan antara syarat dan jawab doang. Ada jawab manakala ada syarat. Nggak ada makna lain. Itu kalau izma. Nah, adapun kalau is doang nanti ketemu, ada juga dalam kondisi dia sebagai dharaf. Kalau dharaf pasti isim. Contohnya di sini izmatakum akum. Ya. Ketika engkau berdiri niscaya aku berdiri. Atau bila engkau berdiri aku berdiri, boleh juga artinya. Bila engkau berdiri aku berdiri karena huruf. Jadi izma di sini huruf huruf syarat. Ya, izma huruf syarat tugasnya menjazamkan dua fiil. Takum fiil mudhari' majzum dengan izma, tanda jazamnya sukun. Kami dalam fa'ilnya takdirnya anta. Bila engkau berdiri, akum nisi aku berdiri. Akum fiil mudhari' juga majzum dengan jawab izma, tanda jazamnya sukun. Kami dalam fa'il takdirnya ana. Itu kalau kita anggap dia huruf. Nah. Huruf yang asalnya idharaf, mama mazaidah digabung jadi huruf. Nah, kalau is doang pasti daraf. Kalau artinya ketiga, haina berarti daraf. Kalau di sini huruf. Berarti kalau huruf nggak ada mahal i'rabnya. Kemudian yang selanjutnya ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ayu bitasydid bacanya ayu. Wa huwa ismun maudhu'un bihasabi ma tudhafu ilaih. Jadi ayu ini artinya tergantung mudhaf ilaihnya. Kalau mudhaf ilaihnya berakal berarti dia maksudnya berakal. Ayyuhum misalkan, ayyuhum yakum akum. Bermula siapapun dari mereka yang berdiri, aku berdiri juga. Karena mudhaf ilaih maksudnya orang berarti ayyuhum orang. Kalau mudhaf ilaihnya tidak berakal berarti untuk tidak berakal. Ayyud dawabi tarkab arkab. Bermula apapun dari hewan yang engkau naiki, niscaya aku naiki juga, aku kendarai. Atau untuk makan, untuk tempat bisa juga. Ayyu makanen tajlisu ajlis. Dimanapun tempat engkau duduk, aku duduk. Atau untuk zaman. Ayyu yaumen tasom asom. Hari apapun yang engkau puasa, niscaya aku puasa. Jadi artinya ayu ini dia mesti ada mudhaf. Apa? Dia artinya tergantung mudhaf ilaihnya. Dan dia di i'rab, enggak dibina. Kalau yang lain semuanya dibina, izma, mahma, man, ma semua dibina, tapi kalau ayu di i'rab berubah, kadang ayun, kadang ayyan, kadang ayyin. Contohnya di sini. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Akan yang manapun yang engkau seru, niscaya maka sabit baginya Allah itu nama-nama yang indah. Jadi kita i'rab di sini ayyan ini isim syarat. Tugasnya menjazamkan dua fi'il. Masilah atau ziyadah. Kalau dalam Quran enggak disebut ziyadah tapi disebut masilah. Jadi ayyan isim syarat tugasnya menjazamkan dua fi'il, ma ziyadah, tad'u fi'il mudhari'. Majzum dengan ayyan tanda jazamnya buang karena af'alul khamsah tad'una. Tugasnya merafa'kan fa'il wa dhamir jamak pada maharafa jadi fa'il. Kemudian farabit lahu jar majrur khabar muqaddam al asma'u mubtada muakhar marfu' dan rafa' dhammah
Al-husna na'at kepada asma'u, na'at ikut man'un, na'at kepada marfu', marfu' tanda rafa', dhammah muqaddarah karena isim maksur. Jumlah lahul asma'ul husna pada mahal jazam majzum sebagai jawab ayya. Sebagaimana di awal, isim syarat tugasnya menjazamkan dua fi'il. Ada kala mudhari' keduanya, ada kala madhi keduanya, ada kala satu madhi, satu mudhari'. Ada kala bahkan jumlah ismiyah. Kayak falahul asma'ul husna ini jumlah mubtada khobar. Pada mahal jazam berarti menjadi jawab ayyan. Ayyamma tad'u, akan apapun yang engkau panggil dari nama-nama Allah niscaya maka falahu, sabit baginya Allah itu nama-nama yang indah. Kemudian selanjutnya wa mata. Mata mata ismun maudhu'an lidilalah ala zaman. Isim yang dibuat untuk menunjukkan kepada zaman, kapan. Mata itu kapan, zaman. Nah, kemudian mengandung makna syarat, menjazamkan dua fi'il. Kadang-kadang boleh ditasydidkan juga, kita baca mata. Nah. Kemudian disyaratkan pada mata ini antara fi'il syarat dan fi'il jawabnya zamannya harus bersatu, nggak boleh beda-beda. Contoh yang beda di dalam kawakib, bila engkau datang kepadaku hari ini, maka aku datang kepadamu besok. Jadi hari ini dan besok tidak sama zamannya, nggak boleh. Harus sama zamannya. Ini contohnya. Kakaulihi seperti perkataannya seorang pensyair. Ana ibnu jala wa talla'us sanaya. Mata adha'il imamata ta'rifuni. Bermula saya itu ibnu jala. Anak jala. Wa talla'is sanaya. Dan bermula saya itu anak talla'is sanaya. Anak puncak. Puncak gunung. Anak gunung lah. Anak gunung. Mata adha'il imamah, kapanpun saya letakkan akan sorban, ta'rifuni, niscaya engkau mengenal akan diriku. Jadi kapan aku meletakkan akan sorban, adha'u di sini bisa juga artinya bila aku memakai surban khusus. Maksudnya di sini topi perang. Ketika aku memakai topi khusus, engkau akan mengenalku. Atau ada juga yang mengartikan mata kapan aku meletakkan akan sorban. Maksud meletakkan, aku ambil sorbanku, aku pindahkan dari kepalaku. Maka engkau akan mengenal diriku. Jadi arti terserah, yang penting i'rabnya. Ana di sini dhamir muttasil marfu dibina di atas hukum pada mahrafa mubtada, ibnu khabarnya marfu tanda rafa' dhammah. Mudhaf ibnu jala ini isim ala sabilil hikayah. Pada mahal jar mudhaf ilaih karena ini fi'il madhi dijadikan nama orang. Ana ibnu jala. Saya ini anaknya orang yang dinamakan dengan jala, terang. Wa ra'ataf tala'i ataf pada jala, tauhikun matuh ataf pada majrur tanda jar kasrah, mudhaf tala'i as-sanaya mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah muqaddarah karena isim maksur. Mata isim syarat menjazamkan dua fi'il. Nah, mata isim syarat tugasnya menjazamkan dua fi'il pada mahal nasab mansub di atas dzarfiyah, mansub dengan adha. Bila aku meletakkan, bila mata kapanpun, kapan apanya yang kapanpun aku meletakkan. Adha'i fi'il mudhari' majzum dengan mata sebagai fi'il syarat, tanda jazamnya sukun. Di sini diharkat kasrah karena untuk takhallus, membebaskan dari bertemu dua yang sukun, yaitu sukun in adha dan sukun lam. Adha al-imamah asalnya. Nah, jadi majzum dengan mata tanda jazamnya sukun. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, dhamir dalam fa'il, takdirnya ana, imamata maf'ul bih mansub. Ta'rifuni fi'il mudhari' majzum dengan jawab mata, tanda jazamnya buang nun. Karena ta'rifuna af'alul khamsah, fi'il yang 5 asalnya ta'rifunani. Nah, jadi dibuang nunnya, tanda jazam buang nun. Waw dhamir jamak pada mahal rafa' fa'il. Nun wikayah, ya dhamir muttasil pada mahal nasab
maf'ul. Yang jadi syahid contoh di sini yaitu adha majzum dengan mata dan ta'rifu juga majzum dengan mata. Kemudian ayyana. Jadi ayyana ini sama seperti mata. Jadi isim yang dibuatkan untuk menunjukkan makna zaman, kapan. Jadi ayyana ini artinya kapan, sama seperti mata. Bedanya apa? Kalau mata pemakaiannya lebih banyak. Kalau ayyana pemakaiannya jarang-jarang. Bahkan contohnya di sini syair semuanya. Nah, itu contohnya. Contohnya ayyana berarti kita artikan kapanpun, sama seperti mata, kapanpun. Idzin na'jatul ghura'u kanat bikafaratin fa ayyana ma ta'dil bihir rihu tanzil. Idza bila an-na'jatul ghurra. Jadi an-na'jatul ghurra ini fa'il, fi'ilnya mahdhuf, ditunjukkan oleh fi'il sesudahnya. Maksudnya begini, idza ini dia huruf syarat yang harus masuk kepada fi'il, harus ada jumlah fi'liyah depannya. Jadi ketika sudah maklum, jumlah fi'liyahnya dibuang. Bila adalah domba yang putih, itu ada ia bikafarah di padang pasir, fa ayyana ma ta'dil, maka kapanpun ta'dil bihirru, kapanpun normal. Bihi. Bagaimana i'rab bihi? Jadi begini, fa'ayyana, maka kapanpun normal, bihi, dinya dinya tempat oleh angin, tanzil, niscaya engkau turun. Ini marja'nya nggak jelas kemana bihi. Kali lagi, idzin na'jatul ghurra, apabila adalah domba yang putih, itu ada ia di padang pasir, fa'ayyana maka kapanpun normal, dinya tempat oleh angin, niscaya turunlah engkau. Artinya ini seseorang menyatakan kepada tukang gembala, ketika kamu berada di padang tandus, ketika anginnya sudah normal, baru engkau berhenti untuk ngangon kambing. Jadi idza di sini i'rabnya daraf. Idza daraf daman. Idza daraf daman. Mansub atas darfiyah. An-na'jatu fa'il. Fi'ilnya mahdhuf. Takdirnya kana. Kanat ditunjukkan oleh kana sesudahnya. An-na'jatu fa'il, marfu' tanda rafa' dhammah. Jadi fi'ilnya mahdhuf. Al-gharra'u na'at kepada na'jatu. Bila adalah domba yang putih, itu kanat. Jadi kanat fi'il madhi nakisah, merafa'kan fa'il, isim nasabkan khobar. Dhamir dalam isim takdirnya hiya, bi kafadah jar majrur, pada mahal nasab khobar kanat. Ya, fa jawab idza. Ayyana ini isim syarat, dibina di atas fathah, pada mahal nasab mansub di atas darfiyah. Tugasnya menjazamkan dua fi'il. Ma ziyadah dalam i'rab kawakib, ta'dil fi'il mudhari' majzum dengan ayyana tanda jazam sukun, bihi jar majrur, arrihu fa'il ta'dilu. Ya, tanzil fi'il mudhari' majzum dengan jawab ayyana tanda jazam sukun. Tugasnya merafa'kan fa'il, dhamir dalam fa'il takdirnya anta. Jadi di sini dikasih harokat kasrah untuk munasabat. Bika farati tanzili. Ya.
Itu i'rab ayyana. Kemudian yang selanjutnya yaitu anna, aina. Aina ini isim untuk menunjukkan tempat. Aina, di mana? Maksudnya aina di mana tempat. Nah, mengandung makna syarat, jadinya menjazamkan dua fi'il. Di sini kita i'rab aina ma takunu yudrikumul maut. Aina ma, di mana tempat. Di mana tempat adalah kamu, yudrikum, niscaya mendapati akan kamu oleh kematian. Di mana tempat adalah kamu, niscaya mendapati akan kamu oleh kematian. Yang pertama kita i'rab aina ma, isim syarat dibina di atas fathah. Ini ma ziyadah dibina di atas fathah pada mahal nasab. Di sini khabar takunu yang muqaddam. Takunu fi'il mudhari dari kana nakis, tugasnya merafa. Takunu fi'il mudhari nakis majzum dengan aina ma, tanda jazamnya buang nun. Takununa, tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar. Tadi khobarnya sudah dahulu. Jadi waw dhamir jamak pada maharafa, jadi isim takunu. Yudrik fi'il mudhari majzum dengan jawab ainama, tanda jazamnya sukun yudrik. Nah, kum ini dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul, al mautu fa'il yudrik. Di mana tempat adalah engkau, niscaya mendapati akan kamu oleh kematian. Itu i'rab pertama. Ada juga yang mengi'rabnya ainama isim syarat dibina di atas fathah pada maharafa khobar, mubtada. Bermula di mana tempat. Itu takunu adalah kamu. Nah. Jadi kalau ainama jadi mubtada, takunu khobarnya. Takunu di sini jadi tam. Jadi tugasnya merafakkan fa'il, nggak perlu kepada khobar lagi. Bermula di mana tempat itu adalah engkau, niscaya yudrikumul maut. Ada juga yang mengi'rab seperti itu. Bisa juga ainama khobar muqaddam bagi takunu. Nah, kitab nahu memang kita harus lebih fokus kepada nahu. Sebenarnya sangat penting sekali. Saya juga belum paham-paham banget. Ini sambil belajar mengulang untuk sendiri. Jadi kesimpulannya sementara sampai di sini dulu. Amel yang menjazamkan dua fi'il mudhari ada 11. Kita baru belajar 1 in, 2 ma, 3 man, 4 mahma, 5 izma, 6 ayu, 7 mata, 8 ayyana, 9 aina. Dikit lagi anna dan haisuma. Tapi nggak apa-apa, sampai di sini dulu. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.